Seluruh amal perbuatan, perkataan, dan iktikad terbagi kepada dua bagian, yang thayyib yang baik dan yang khabith yang buruk. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surah kelima Al-Maidah ayat 100, yaitu qul la yastawil khabith wa thayyib walau a'jabaka kasratul khabith. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, tidak sama perkara yang buruk dengan perkara yang baik, walaupun banyaknya perkara yang buruk itu membuat kamu terpesona atau kagum atau menarik hatimu. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala telah membagi perkataan itu kepada yang thayyib dan yang khabith, sebagaimana Allah berfirman dalam surah ke-14 surah Ibrahim ayat 24 dan 26, yaitu daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibah asluha sabit wa faruha fis sama wa mathalu kalimatin khabisatin kasajaratin khabisatin tusat min fawqil ardi ma laha min qaror. Maksudnya, Allah Subhanahu wa taala telah mengemukakan suatu perbandingan, yaitu kalimah yang baik adalah sebatang pohon yang baik, yang pangkalnya atau akarnya, akar tunjang tetap teguh dan cabang pucuknya menjulang ke langit. Dan bandingan kalimah yang jahat, yang buruk, samalah seperti batang pohon yang tidak berguna, yang mudah tercabut akar-akarnya dari muka bumi. Tidak ada tapak baginya untuk tetap hidup. Di dalam ayat yang lain Allah SWT telah berfirman dalam surah Fatir ayat 10, Ilahi yas'adul kalimat thayyib wal amalu sholih yarfa'u. Maksudnya, kepada Allah Subhanahu wa taala naiknya segala perkata yang baik, dan amal yang soleh pula diangkatnya naik sebagai amal yang diterima. Jadi itu beberapa penjelasan mengenai thayyib Ada lagi di dalam surah An-Nahl ayat 32, Allah telah memberi sifat kepada orang beriman dan bertakwa dengan thayyib, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 32, alladzina tatawaffahumul malaika thayyibin. Maksudnya, orang-orang yang diambil nyawanya oleh malaikat dalam keadaan mereka baik atau bersih suci dari kufur, syirik dan maksiat. Jadi seperti demikian Allah Subhanahu wa taala memberi balasan kepada orang yang bertakwa, orang-orang yang malaikat mencabut arwah mereka dan mereka dalam keadaan thayyib, baik dan bersih suci dalam kehidupan dan kematian mereka. Jadi orang beriman ini seluruh jiwa dan raganya adalah thayyib, baik dan bersih suci. Kolbunya, lisannya, jasadnya dengan iman yang ada dalam kolbunya, lisannya penuh dengan zikrullah, seluruh anggota badannya beramal solih sebagai buah atau hasil dari iman. Termasuk perkara yang sangat besar bagi seorang mukmin untuk menghasilkan amal soleh
yang diterima oleh Allah SWT adalah makanannya yang halal dan thayyib. Dengan makanan yang halal dan thayyib, maka bersih dan sucilah jiwa dan raganya. Begitu pula amalannya. Perkara kedua yang perlu diperhatikan dalam hadis ini adalah bahwa dalam hadis ini ada isyarat, ya, amalan seorang muslim dan mukmin tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan makanan-makanan halal dan thayyib, ya. Bagaimana penjelasan tersebut, insya Allah kita akan sambung dalam kesempatan yang lain. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.